Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan selalu menyertai akan setiap kehidupan kita. Karena itu mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam hadirat-Nya. Dan mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Masih banyak orang berjalan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Perjanjian-Mu yang kudus, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu. Mari kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepadamu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari pemberian-Mu di saat ini. Kami boleh menikmati berkat nafas kehidupan, sehat kuat yang telah Tuhan anugerahkan di hari pemberian-Mu di saat ini. Bersama di saat ini bermohonlah juga kami kepadamu, biarlah Tuhan membimbing kami semua ketika kami akan bersama dituntun lagi dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, curahan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu akan menjadi bekal kehidupan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 27 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah harga pengkhianatan. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah uang itu? Secara mendasar, uang adalah alat tukar yang dipakai dalam transaksi barang dan jasa. Keberadaan uang dapat dipakai pula untuk dua kepentingan. Uang dapat dipakai untuk hal-hal baik, termasuk juga dalam kita mendukung setiap kerja pelayanan. Tetapi sebaliknya, uang juga dapat menjadi dasar sumber ketamakan dan menjerumuskan manusia dalam dosa. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang keputusan para imam, kepala dan tua-tua mengenai pembelian ladang tukang periuk. Tanah ini digunakan untuk menguburkan orang asing yang dikenal dengan nama tanah darah. Para pemimpin agama ini menggunakan uang yang diberikan oleh Yudas untuk tujuan yang tampaknya bagi mereka baik, untuk membeli ladang untuk orang asing, namun dasar dari tindakan mereka adalah motivasi duniawi dan tidak murni. Yang dilakukan dari para pemimpin ini merupakan sebagai bentuk tindakan yang tidak memiliki pengharapan atau tujuan, di mana mereka menggunakan uang yang sebelumnya dimiliki oleh Yudas yang diperoleh melalui pengkhianatan kepada Yesus. Ini menggambarkan bagaimana kekayaan atau sumber daya duniawi bisa digunakan dengan cara yang tidak bermakna atau tidak sesuai dengan prinsip Tuhan.
Ini juga menunjukkan bagaimana uang yang dihasilkan dari pengkhianatan akhirnya tidak membawa kebahagiaan, tetapi malah menunjukkan kehampaan. Karena itu, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan satu pertanyaan kepada kita. Bagaimanakah kita memperlakukan uang dan harta yang kita miliki? Apakah kita menggunakan harta dengan cara yang menghormati Tuhan? Apakah kita menjaga hati kita dari tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita? Lewat firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita diajar untuk dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam perjalanan kehidupan ini. Kita dituntut untuk bisa melakukan semuanya untuk dapat berdasarkan prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Bukan sekedar karena dorongan, keuntungan duniawi, karena setiap keputusan, baik yang besar maupun kecil, harus mencerminkan nilai-nilai yang benar dan mau untuk mengarah pada kebaikan bersama, bukan justru menyebabkan kita atau orang lain menanggung akibat buruk yang berkepanjangan. Tanah darah yang dibeli dengan uang pengkhianatan mengingatkan kita bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah dapat meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Namun, keputusan yang kita buat dalam kasih dan kebenaran, itulah yang akan memberi dampak positif dan membangun untuk kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bersama kami telah dimampukan, dibimbing oleh Tuhan untuk dapat membaca firman bersama, sehingga kami terus diingatkan supaya tidak akan senantiasa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, tetapi kami senantiasa dituntut untuk supaya memiliki prinsip untuk melakukan hidup ini berdasarkan dengan firman Tuhan. Maka dari itu, ketika hari pemberian Tuhan berikan kepada kami saat ini, kami bermohon ketika kami akan melaksanakan segala profesi, mata pencarian kami, bimbingan Tuhanlah senantiasa akan terus mengarahkan kami, agar kiranya kami dapat bekerja dengan baik, dengan giat dan tekun, sehingga kami yakin percaya ada berkat sungguh luar biasa yang akan Tuhan anugerahkan. Maka dari itu, diberkatilah masing-masing pribadi kami, diberkatilah pula bersama juga dengan keluarga kami. Dan kami pun senantiasa terus juga membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami juga. Tuhanlah kiranya akan terus menolong kehidupan mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan akan selalu membawa mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan yang sungguh nyata. Dan itulah kami yakin akan teralami bagi kehidupan saudara-saudara kami. Karena itu ya Tuhan, kami terus bermohon meminta kepadamu, biarlah kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia yang akan terjadi. Dan inilah ya Tuhan, menjadi seruan sembahyang kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk perenungan kita saat ini. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian.